Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kudrah dan iradahnya lah sehingga kita hari ini bersama-sama dapat melaksanakan acara sosialisasi peta kurikulum di lingkungan ISDI Aceh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di ruang Zoom virtual hari ini. Ada Pak Fadli Muslimin, ada Pak Syakir, ada Pak Mustafa, Bu Arnis, Bu Zurahmi, dan juga Pak Teguh Afifuddin yang telah bersedia hadir tepat pada waktunya, dan insya Allah nantinya akan ada beberapa Bapak dan Ibu lain yang akan bergabung selama Zoom session ini. Baik, pertama-tama juga saya informasikan bahwa kegiatan sosialisasi kali ini adalah bagian daripada kegiatan Latsar CPNS saya dan juga untuk mendukung pelaksanaan kurikulum MBKM di lingkungan ISDI Aceh. Dan juga nantinya akan ada sosialisasi daripada peta kurikulum dan bagaimana proses pembuatan peta kurikulumnya. Di sini sebenarnya saya ingin mengundang dosen-dosen dari dan mahasiswa dari program studi seni rupa murni, namun dari pihak LAN maupun pihak mentor saya, Bapak Rektor ISB Aceh, Pak Mirza, menyarankan untuk mengundang kalangan yang lebih luas lagi, yaitu pihak tenaga kependidikan, dosen-dosen dari seluruh ISB Aceh, dan juga pihak dari luar ISB Aceh untuk juga melibat, karena seluruh pihak ini terlibat di dalam kurikulum MBKM yang nantinya akan dilaksanakan di ISBI Aceh. Saya juga mengundang Bapak Ibu dari kalangan umum, karena saya pikir dari kalangan umum, baik dari universitas maupun dari kalangan lainnya, telah berpengalaman dalam kurikulum MBKM dan juga terkait dengan peta kurikulum ini. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah sudah terlihat di screen layar Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Ya, sosialisasinya saya mulai. Adapun agenda daripada sosialisasi hari ini adalah yang pertama pembukaan sosialisasi peta kurikulum yang sedang berlangsung oleh saya. Kemudian saya akan menerangkan hasil daripada peta kurikulum saya yang ada di sebelah kanan ini, buku panduannya. Jadi tidak hanya peta kurikulum yang disusun di sini, jadi juga bagaimana peta kurikulum ini disusun dan juga apa-apa saja yang ada di dalam peta kurikulumnya nanti akan saya terangkan. Kemudian di akhir kita akan melakukan sebuah sesi diskusi, nantinya akan ada sesi tanya jawab maupun saran dan masukan daripada Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan di sini mungkin ada saran maupun masukan untuk nantinya perbaikan daripada peta kurikulum ini. Ya, jadi ini merupakan bagian daripada kegiatan aktualisasi saya yang berjudul pembuatan peta kurikulum program studi seni rupa murni Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Di sini saya tidak membatasi di program studi seni rupa murni, walaupun yang disusun adalah untuk program studi seni rupa murni, tapi memang ini mungkin bisa diilhami juga nanti untuk program studi yang lain atau Bapak Ibu di luar ISDI Aceh ya untuk menyusun kegiatan yang sama di penyusunan kurikulum maupun juga masukan maupun saran dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah menyusun di luar daripada program studi seni rupa murni. Untuk di prodi seni rupa murni sendiri kita belum pernah menyusun Bapak Ibu ya. Untuk kondisinya sekarang kurikulum MBKM draftnya sudah ada, tapi peta kurikulum maupun kurikulum yang berbasis MBKM dalam artian skema-skemanya itu belum pernah disusun sebelumnya, sehingga ini saya angkat untuk menjadi kegiatan aktualisasi. Dan saya sudah di kegiatan keempat, yaitu di bagian sosialisasi peta kurikulum. Nantinya akan ada evaluasi berdasarkan masukan dan saran daripada Bapak Ibu hari ini. Sedikit informasi terkait dengan peta kurikulum. Di kurikulum KKNI ya yang sebelum ke kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga disebutkan matriks kurikulum. Tentunya ini merupakan keharusan di kurikulum MBKM karena saat menyusun kurikulum MBKM
perlu disusun atau dipastikan bahwa tahapan pembelajaran atau CPL telah sesuai dan menjamin terselenggara secara efektif dan efisien. Jadi CPL-CPL di dalam mata kuliah secara reguler sudah disusun dengan baik. Kemudian kurikulum skema-skema MBKM-nya bisa kita susun karena memang kita sudah yakin bahwa CPL-CPL yang ada di dalam kegiatan reguler sudah dijalankan. Kemudian juga yang kedua terkait dengan kesesuaian peletakan mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah ini bisa disusun secara runut, kemudian tingkat kemampuannya juga bisa terintegrasi antar mata kuliah. Selanjutnya yaitu memperhatikan beban 17-21 SKS per semester. Jadi ini yang disyaratkan oleh buku panduan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka bahwa tidak boleh lebih dari 21 dan juga kurang juga jangan seperti itu ya. Kecuali semester-semester akhir mungkin bisa lebih sedikit ya, misalnya 14 atau 15, dan juga semester-semester di awal mungkin bisa lebih banyak sedikit ya, tapi secara rata-rata adalah 17-21. Nah, sedikit informasi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya, karena ini terus-menerus digaungkan di kampus-kampus baik di ISBI maupun di luar ISBI, bahwa ini merupakan kebijakan dari Mas Menteri ya, Bapak Nadiem Makarim lewat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, yaitu kebijakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di dalam program MBKM ini ada skema hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa memiliki kesempatan 1 semester atau setara 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi sendiri, ya dalam artian di program studi lainnya mereka mendapatkan maksimal 20 SKS dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada prodi yang sama, misalnya prodi seni rupa murni di Institut Seni Indonesia Denpasar, atau misalnya di ISI Jogja, atau juga pembelajaran di luar program studi ya. Ini merupakan program yang spesial ya. Jadi ada beberapa program, ada 8 program yang dilakukan di luar program perguruan tinggi ya, baik prodi maupun perguruan tinggi. Jadi di kalangan umum. Nah, program MBKM ini sifatnya sukarela ya. Jadi mahasiswa tidak dipaksa untuk ikut, tapi dari buku panduan bahwa institusi wajib memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini ya. Jadi setiap institusi di bawah Kemendikbudristek wajib untuk memfasilitasi ya, dalam artian membuat peta kurikulumnya, kemudian membuat skema-skema daripada kegiatannya, dan juga bridging dengan industri atau pihak-pihak luar yang terkait dengan MBKM. Nah, ini 8 kegiatan spesial tadi dari MBKM. Di sini saya tidak merancang semua untuk program studi seni rupa murni, tapi ada beberapa saja yang memang sudah punya kerjasama dengan ISBI Aceh maupun program studi seni rupa murni ISBI Aceh. Ya, jadi ada magang, ada KKNT atau KKN tematik, ada proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, penelitian, studi proyek independen, wirausaha, dan asisten mengajar. Nah, keseluruhan program-program ini tentunya nantinya akan diekuivalensikan dengan SKS di program studi masing-masing ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mau merancangnya program-program ini nantinya akan diekuivalensikan ya di semester 5 sampai semester 7 itu ekuivalensi dengan berapa SKS gitu ya. Biasanya SKS-nya besar ya, dan itu sampai dengan 20 SKS ya. Jadi biasanya 10-20 SKS satu program tersebut. Ya, jadi ini beberapa studi awal saya terkait dengan peta kurikulum MBKM yang pernah disusun di program studi lainnya, seperti misalnya S1 Teknologi Industri Pertanian di sebelah kiri atas ini, mereka di model peta kurikulumnya itu menunjukkan warna-warna ini, yaitu rumpunnya, kemudian yang merah-merah ini juga rumpun mata kuliah, sedangkan diagram yang panah-panah itu menunjukkan alur daripada mata kuliahnya ya. Jadi setiap rumpun itu juga ada alur-alur mata kuliahnya, mata kuliah mana yang harus diikuti terlebih dahulu. Kemudian ini dua yang sebelah kanan dan yang di bawah ini merupakan peta kurikulum yang disyaratkan oleh buku panduan ya. Jadi ada 2 contoh yang diberikan. Yang pertama yaitu peta kurikulum reguler,
Sedangkan yang kedua yaitu integrasi dengan mata kuliah yang ada di MBKM. Ya, di sini dibuatkan di sebelah kanan. Ya, jadi ada program magang, program MBKM lainnya, ya seperti itu ya. Jadi bisa diambil di semester 8, 7, dan 6 seperti itu. Dan ini juga ada peta rumpun mata kuliah yang dibuat oleh Arsitektur Universitas Gadjah Mada. Ini menunjukkan ketercapaian CPL, kemudian jumlah-jumlah SKS ya, ada di sini, dan juga rumpun-rumpunnya ya di atas. Ya. Jadi ada critical thinking, design, engineering, profesional. Ya. Gunanya peta rumpun ini nantinya bisa memudahkan dosen-dosen mata kuliah dalam satu rumpun untuk saling berkoordinasi. Ya. Jadi setelah saya merancang peta kurikulum, saya juga memiliki kesempatan untuk merancang peta rumpun secara sederhana ya. Saat ini saya sudah merancang 4 peta rumpun di program studi seni rupa murni. Baik, kita masuk ke agenda utamanya, yaitu hasil daripada aktualisasi latsar saya, yaitu buku panduan peta kurikulum yang sudah saya susun. Baik, saya geser sedikit sebelah kiri. Ya, ini cover depannya. Dan yang saya lakukan di dalam buku peta kurikulum ini adalah yang pertama saya menerangkan peta kurikulum itu apa, yang sudah saya terangkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya terangkan juga kurikulum MBKM itu seperti apa. Selanjutnya saya terangkan peta kurikulum program studi seni rupa murni. Ya. Ini merupakan yang utama yang sudah saya buat. Selanjutnya juga ada peta kurikulum skema MBKM. Ya, jadi setelah peta kurikulum reguler, ada juga peta kurikulum skema MBKM. Selanjutnya ada keterangan CPL, dan ada tambahan CPL. Ya. Jadi ada saya ajukan tambahan CPL kepada program studi karena setelah disusun mata kuliah ini ada keuntungannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu ternyata ada CPL yang belum diwadahi oleh mata kuliah atau mata kuliah yang belum memiliki CPL sama sekali seperti itu ya, kan ada keempat CPL gitu. Jadi kita bisa mengaitkan satu sama lain dengan adanya peta kurikulum. Selanjutnya keuntungan dari peta kurikulum ini ada peta rumpun mata kuliah. Selanjutnya juga yang paling inti daripada program ini adalah disusunnya skema program MBKM karena kita sudah tahu ya berapa jumlah-jumlahnya, dan juga bisa dilihat seperti itu ya. Ini ada komentar dari Bu Arnis belum nampak di screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Atau ada masalah ya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Oke, mungkin tadi ya barusan ya. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Saya lanjutkan presentasinya. Ya, ini peta kurikulum yang sudah saya susun. Ya, yang pertama sekali ini merupakan peta kurikulum yang memang disesuaikan dengan KKNI sebelumnya. Ya, jadi saya tidak melakukan apapun di sini. Saya hanya membuat peta kurikulum dan memasukkan mata kuliahnya di dalam setiap semester. Ya, semesternya di sebelah kiri sini dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian jumlah-jumlah SKS-nya terdiri di sini. Setiap jumlah mata kuliahnya juga terlihat di sini, berapa mata kuliah yang bisa dilihat. Dan juga di sini ada kelompok-kelompok mata kuliahnya, ya, baik yang wajib prodi, kemudian pilihan, jurusan, ISBAC, dan nasional. Ya, jadi terpetakan di sini semuanya. Warna-warna ini merupakan rumpun mata kuliahnya yang sudah sempat saya susun. Dan setelah dihitung, ternyata SKS-nya berlebih. Ya. Jadi mahasiswa seni rupa murni sekarang, kalau misalnya mereka mengikuti program reguler tersebut, mereka harus mengikuti 148 SKS. Ya. Yang mana itu berlebih dari saran daripada Kemendikbudristek, yang mana 144 sampai 145 mereka sudah harusnya pas, gitu. Nah, sehingga di sini saya melakukan adjustment ya, atau penyesuaian kurikulum berdasarkan panduan ya. Jadi ini sudah disesuaikan menjadi 144 SKS. Penyesuaian ada di sini, ada di sejarah seni rupa barat dan seni rupa timur, karena memang saya di bagian sejarah dan teori, jadi saya lihat daripada mata kuliah tersebut terdapat tumpang tindih dan seharusnya sudah bisa dimasukkan ke dalam sebuah satu mata kuliah ya. Jadi digabungkan menjadi sejarah seni rupa dunia ya. Itu ada di semester 5 ya di sini.
Ya, sebelumnya semester 4 dan semester 5. Ya, jadi sudah berkurang 2 SKS mata kuliah. Selanjutnya kritik seni dan isu seni, ya itu saya lihat di dalam RPS-nya terdapat beberapa apa namanya CPL maupun isi-isi dalamnya, ya gitu ya, seperti misalnya materi-materinya gitu ya, itu ada beberapa hal yang tumpang tindih sehingga saya ajukan ke Kaprodi untuk digabung saja gitu ya. Nah, di situ menjadi kritik dan isu seni, ya, sehingga kedua mata kuliah nantinya bisa bersinergi. Nah, di sini sudah berkurang 2 SKS dan 3 SKS sehingga menjadi 144 SKS saja secara total. Selanjutnya, karena sudah dilakukan penyesuaian tadi, ya, karena sudah 144, saya melakukan pemetaan CPL. Ya, jadi dilakukan pemetaan CPL dan integrasi dengan program MBKM. Ya. Jadi ini peta kurikulum integrasinya yang di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat di sini, di tabel semester, ya. Jadi semesternya semester berapa, kemudian masing-masing mata kuliah SKS-nya berapa, terpetakan di bawah sini. Kemudian mulai dari semester 5 hingga semester 7, ya, itu akan dilakukan integrasi dengan program MBKM. Tentunya MBKM yang ada di sini yang telah ada kerjasamanya dengan ISBAC. Ya. Jadi sudah pernah didatangkan pihak-pihak terkait, kemudian sudah ditandatangan kerjasama-kerjasama tertentu ya dengan pihak-pihak ini. Ini tidak terbatas di sini saja ya Bapak Ibu ya. Nantinya ke depannya mungkin akan berkembang lagi semakin banyak apa namanya skema-skema MBKM yang ada. Jadi di sini ya, di bawah sini ini CPL-CPL-nya sudah terpetakan gitu ya. Sedangkan CPL yang warna hijau dan warna biru ini adalah CPL keterampilan khusus dan CPL pengetahuan daripada mata kuliah tersebut ya, atau pengetahuan prodi ya. Jadi CPL tersebut biasanya akan dicapai di mata kuliah program studi maupun mata kuliah jurusan. Sedangkan mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah institusi biasanya tidak memiliki CPL tersebut ya, keterampilan khusus dan pengetahuan khusus. Sedangkan di bagian sini yang warna biru ini adalah kegiatan atau skema MBKM-nya. Nantinya di semester 5, semester 6, semester 7 itu akan ada 5 kegiatan yang bisa mereka pilih. Maaf Pak Nopal, nggak terlihat itunya, terlihat covernya aja. Oh sorry ya, mungkin belum bergerak ya Bapak ya. Bentar saya. Covernya dari tadi. Oke. Sudah terlihat Pak? Ini udah terlihat Pak. Oke, ya makasih Pak Mustafa ya, mungkin tadi nggak bergerak. Oke, ya saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi belum terlihat ya peta kurikulumnya tadi yang reguler seperti ini ya. Yang reguler seperti ini. Oke, kemudian ini yang reguler juga yang sudah di-adjust atau sudah disesuaikan. Kemudian yang ketiga yaitu MBKM-nya ya. Jadi ini di program MBKM-nya. Jadi di semester 5 hingga semester 7 ada program-program yang sudah di-set untuk MBKM di sini. Dan di sini adalah pemetaan daripada CPL. Saya jelaskan sedikit lagi karena mungkin tadi masih terlihat covernya saja jadi nggak sinkron. Di sini jumlah SKS-nya sudah disesuaikan tadi ya, di program reguler 144 SKS, kemudian jumlah SKS MBKM juga 144 SKS, maksimal 145 SKS. Di semester 5 sampai semester 7 ya, mereka akan diberikan pilihan untuk memilih skema MBKM atau skema reguler ya. Jika skema reguler maka mereka kembali ke peta yang tadi ya gitu ya, memilih mata kuliah yang sudah dipetakan. Sedangkan mata kuliah pilihannya ya yang bisa dipilih yaitu mata kuliah pilihan saja gitu. Di semester 5, semester 6, semester 7 itu ada skema-skema yang bisa dilihat. Kemudian di semester 8 ya mereka kembali lagi ke ISBAC untuk melakukan TA dan skripsi. Sedangkan sebelumnya ya di semester 7 mereka bisa
mengikuti pilihan skema di Studio 7 di isi Denpasar atau KKN tematik, namun juga ada 3 SKS seminar, mata kuliah seminar ya. Ini wajib dari program studi untuk keberlanjutan nantinya mereka ikut tugas akhir dan skripsi ya. Di sini saya ajukan kegiatannya hybrid ya, seminar ini karena mengingat mereka bisa saja nanti mengambil Studio 7 di isi Denpasar atau mereka bisa mengambil KKN tematik. Baik, kita masuk ke CPL. Jadi CPL-CPL yang tadinya sudah disusun ya karena saya susun peta kurikulum itu kemudian dipetakan, terlihatlah bahwa ada mata kuliah yang ternyata tidak berdasarkan CPL kayak gitu. Ya, jadi padahal mata kuliah tersebut dibutuhkan ya, yaitu kemampuan teknik informasi komunikasi atau mampu mengoperasikan aplikasi komputer. Ya, ada 2 mata kuliah sehingga diajukan sebuah CPL tambahan yaitu KK8 ya, mampu mengoperasikan aplikasi komputer untuk mendukung penciptaan karya seni rupa. Sedangkan CPL-CPL lainnya ini adalah CPL bawaan ya yang sudah disusun oleh tim dosen seni rupa murni sebelumnya. Ini adalah peta rumpun mata kuliah ya. Jadi rumpun mata kuliah ini biasa juga disebut dengan klaster mata kuliah atau juga sering disebut dengan kelompok mata kuliah. Gunanya peta rumpun ini bisa memetakan materi-materi yang disampaikan ke runutan mata kuliah, dan juga mata kuliah dalam satu kelompok semuanya bisa saling bersinergi ya, baik dosen maupun mahasiswanya untuk sama-sama merancang bahan mata kuliah maupun sistem evaluasi bersama atau sistem metode pembelajaran bersama gitu ya. Jadi ada rumpun-rumpun tertentu ya. Di sini yang sudah berhasil saya petakan ada 4 rumpun. Yang pertama sketsa dan gambar. Ya terdiri dari sketsa dasar, sketsa lanjut, kemudian gambar-gambar, dan di atas ini merupakan peta daripada di mana mata kuliah tersebut diberikan, kayak gitu ya. Ini sangat berguna juga untuk mahasiswa sehingga mereka bisa merencanakan pembelajaran sejak semester awal. Selanjutnya ada subrumpun atau rumpun mata kuliah studio ya, di bawahnya ada subrumpun nirmana, kemudian ada subrumpun studio seni rupa murni ya. Di sini mahasiswa maupun dosen bisa melihat dan merencanakan bahan-bahan apa saja yang disampaikan. Tentunya dengan ada peta rumpun ini antar mata kuliah tidak ada lagi konflik ya, atau misalnya mahasiswa merasakan bahwa mata kuliah yang ini dan mata kuliah ini kok bahannya sama-sama aja ya ternyata kayak gitu ya, atau misalnya antar mata kuliah kayak semacam terulang-ulang, atau metodenya seperti misalnya mahasiswa nanti mengunjungi rumah Aceh atau mengunjungi tempat tertentu ya, itu terkesan terulang-ulang jika tidak ada sinergi antara rumpun mata kuliah. Tentunya nantinya rumpun mata kuliah ini akan diampu oleh koordinator masing-masing. Dan di sini ada rumpun ketiga yaitu sejarah, teori, dan kritik ya. Di rumpun ini ada mata kuliah berkaitan dengan sejarah, mata kuliah teori seperti pengantar estetika, pengantar filsafat, dan juga terakhir ada mata kuliah kritik ya. Ini semuanya dalam satu rumpun. Kemudian yang terakhir ya, untuk bersinergi dengan ISDI Aceh dalam upaya mewujudkan ISDI Aceh yang mampu untuk melestarikan dan mengembangkan seni maupun kebudayaan lokal ya. Di program studi seni rupa murni juga ada mata kuliah di rumpun kearifan lokal ya. Jadi di sini sudah ada dari semester 1 sampai semester 4 mata kuliah yang ada di rumpun kearifan lokal Aceh, dan di semester 4 mereka juga diperkenalkan dari subrumpun lokal Melayu ya, yang mana ini merupakan fokus daripada program studi seni rupa murni untuk menjadi wadah pelestarian dan pengembangan seni rupa baik di Aceh maupun di Melayu ya, Melayu Sumatera. Baik, selanjutnya kita masuk ke program utamanya. Setelah kita sudah bisa memetakan seluruh program reguler, kemudian kita bisa petakan skema-skema MBKM. Tentunya kelima skema MBKM di sini yang sudah saya berhasil petakan,
itu merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada kerjasama dengan pihak lain ya, dengan SBAC. Jadi sudah bisa dipetakan ya. Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya belum bisa dipetakan karena memang belum ada kerjasamanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada kerjasamanya, kemudian pihaknya sudah datang ke sini ya, nantinya mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau mendengarkan paparan dari mereka sehingga bisa semacam ada kesepakatan ya kegiatan apa yang bisa kita tawarkan ke mahasiswa nantinya. Kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu program magang di BPNB Aceh. Ya, ini program magang ini juga berdasarkan diskusi dengan pihak Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Bentuk program magangnya itu ada di semester 5 ya. Jadi mahasiswa nanti akan magang di sana, mereka juga akan mempelajari mata kuliah dan juga diajarkan langsung dengan staf-staf di BPNB. Kemudian dari BPNB juga ada komunitas-komunitas yang berkaitan dengan kebudayaan dari luar BPNB ya, yang nanti didatangkan untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa, dan tentunya semua kegiatan ini juga di bawah supervise daripada dosen. Ya. Jadi setiap mahasiswa nanti akan ada supervisornya atau pembimbingnya dari dosen di SBAC. Nah, ini mata kuliah yang berhasil dipetakan karena memang di semester 5 ini mereka mempelajari isu kritik ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan studio pengembangan seni ya. Jadi mereka nanti akan masuk ke sana. Sedangkan dari pihak BPNB-nya juga menawarkan kegiatan-kegiatan mereka ya, seperti misalnya belajar tata usaha pelestarian, kemudian belajar tradisi dan kepercayaan masyarakat ya, yang itu ada di BPNB. Sedangkan kegiatan yang kedua yaitu program magang di Taman Budaya Aceh. Di sini pihak Taman Budaya menawarkan untuk reaktivasi Taman Ratu Safiatuddin sebagai tempat seni dan budaya ya, atau kegiatan menghidupkan kembali Taman Ratu Safiatuddin yang merupakan taman mininya Aceh ya, berisi 23 anjungan rumah adat, namun saat ini sepi kegiatan ya, sehingga ditawarkan daripada pihak Taman Budaya Aceh untuk menggunakan taman tersebut untuk menjadi pusat kegiatan mahasiswa MBKM. Nah, di sini diajukan kegiatan dengan tema eksplorasi seni budaya Kesultanan Aceh abad ke-17, karena memang Taman Ratu ini kan mengangkat nama Sri Ratu Safiatuddin, yang mana berjaya pada masa Kesultanan Aceh abad ke-17. Nantinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengkaji sejarah seni Kesultanan Aceh, ikut studio seni Ratu Safiatuddin ya, jadi mereka ikut studio di Taman Ratu ya, mereka melukis, membuat seni trimatra di area Taman Ratu. Kemudian ada juga vernacular documentation ya, jadi mereka bisa ikut semacam dokumentasi rumah-rumah adat di sana, dan di akhir mereka akan melakukan pameran ya. Di sini juga ada mata kuliah pendukung lainnya ya, seperti misalnya konstruksi pola busana Kesultanan ya, jadi mereka semacam mencari ide-ide seni dari pola busana, kemudian hikayat dan seni, maupun juga seni ukir batu Aceh ya, batu nisan makam. Tentunya dari Taman Budaya juga sudah banyak koneksi dengan pihak seniman maupun pihak-pihak seni budaya lainnya, nantinya bisa mengajarkan mahasiswa kita di sana. Selanjutnya ada program wirausaha seni Bekraf ya. Jadi nantinya kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 3 pihak Bekraf akan datang ke SBAC untuk menawarkan program wirausaha ini. Di sini sudah ada program yang diajukan, yaitu program wirausaha bersama Bekraf. Nah, ini programnya saya adaptasi dari kegiatan bersama Bekraf yang sudah dilakukan di BINUS University ya. Jadi mereka melakukan wirausaha juga bersama Bekraf, walaupun bukan di program seni rupa dan desain, atau bukan di prodi seni rupa murni mereka, tapi kegiatan-kegiatannya berisikan tentang manajemen seni rupa, wirausaha, kemudian bootcamp industri seni, pembuatan prototipe bisnis, hingga nantinya mereka mendapatkan kesempatan untuk pemaparan ide bisnis ke investor. Tentunya dari skema ini nantinya akan ada pihak dari Bekraf-nya sebagai pemantau, kemudian ada coach yang disediakan oleh Bekraf, mereka ini dari pihak-pihak industri seni dan budaya,
Dan juga yang terakhir ada pihak dari ISBAC sebagai supervisor daripada mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tetap dibimbing dari dosen-dosen di program studi seni rupa murni ISBAC. Yang keempat ada Studio Setuju Isi dan Pasar ya. Jadi ini merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di prodi sejenis ya, atau prodi seni rupa murni tapi di Studio 7 Isi dan Pasar. Tentunya ini disusun berkaitan dengan telah adanya MOU antara Isi dan Pasar dan ISBAC terkait dengan MBKM ya. Jadi info dari bagian MBKM ISBAC bahwa seni rupa murni Isi dan Pasar telah bekerjasama juga dengan seni rupa murni ISBAC ya. Nantinya bisa direncanakan program studio bersama ya, atau Studio 7 di Isi dan Pasar untuk mahasiswa ISBAC dan Studio 7 mahasiswa Isi dan Pasar di ISBAC. Di sini yang saya ajukan adalah mata kuliah yang tentunya mahasiswa ISBAC belum berhasil mendapatkan ya. Jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman workshop seni yang berkaitan dengan monumen, yang mana itu merupakan fokusan daripada Isi dan Pasar ya. Seni rupa murni Isi dan Pasar mereka lebih fokus ke bagian monumen-monumen maupun seni lukis Bali ya, tokoh-tokoh pewayangan seperti itu. Jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Program lainnya di semester kelima ya, yaitu skema kuliah kerja nyata tematik atau KKNT ya. Jadi hal ini juga saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri, dari keanggotaan di ekskursi mahasiswa arsitektur Universitas Indonesia. Saat itu kami merancang sebuah kegiatan semacam KKN, kemudian kami terjun selama sekitar 7-8 minggu ke lokasi. Selanjutnya kembali ke Jakarta, kami melakukan pameran, dan selanjutnya bisa didaftarkan SKS. Ya. Saat itu belum ada program MBKM. Dan saat ini ternyata sudah diwadahi, dan setelah saya wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa di program seni rupa murni, mereka ada kegiatan tahunan, yaitu kegiatan desa seni di Pulau Aceh. Kegiatan ini sangat berpotensi tentunya untuk didaftarkan ke KKNT, yaitu kegiatan yang ada pada semester ke-7 ya. Mereka bisa mengambil ini di semester ke-7 setara dengan 14 SKS, dan ini ada kegiatannya sampai 7 semester ya. Tentunya mereka merencanakan kegiatan, kemudian mengajukan kegiatan ke Kemendikbudristek, dan selanjutnya ada observasi pelaksanaan KKN tematiknya ya, seperti KKN seperti pada umumnya, tapi memang KKN ini lebih agak lama karena memang ada tematiknya ya, atau ada tema-tema khusus ya. Dan tentunya kegiatan ke Pulau Aceh dari mahasiswa seni rupa murni ini sudah sangat berpotensi ya, karena sudah ada tema khusus ya, misalnya desa seni seperti apa programnya kayak gitu ya, mereka melakukan olah seni, penyelamatan lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mereka akan kembali lagi ke ISBAC, nantinya melakukan pameran dan melaporkan kegiatannya ya. Nantinya laporan akhir yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu akan diekuivalensikan dengan 14 SKS seperti itu. Jadi mereka bisa mendapatkan 14 SKS dalam sebuah kegiatan besar. Dan tentunya mendapatkan supervise daripada dosen-dosen dari prodi seni rupa murni, dan juga dari pihak LPP MPMP ya. Jadi pihak lembaga penjamin mutu juga nantinya akan aktif di program KKN tematik ini untuk melihat atau memantau perkembangan daripada mahasiswa yang dilepas ya di saat KKN. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan buku panduan peta kurikulum ini. Besar harapan saya ada masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian di sesi tanya jawab ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada saran-saran tertentu mungkin ya yang terkait dengan peta kurikulum maupun kegiatan MBKM. Saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Mirza Irwansyah dan juga Bapak Kaprodi
Seni Rupa Murni, Bapak Indra Setiawan, yang telah bergabung di sesi Zoom hari ini. Baik, saya persilahkan, mungkin ada pada sesi tanya jawab ini ada tanggapan, saran mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noval. Salam ya, terima kasih Bu Arnis. Boleh ditampilkan yang tadi peta kurikulum yang biar kita ada acuan untuk mengamati lagi ya, lebih Baik. seksama begitu. Saya kembali ke peta kurikulumnya ya. Oke, yang MBKM ya Bu ya? Yes. Oke, ya ini yang sudah disusun ya. Jadi dalam kurikulum MBKM itu lebih padat di 4 SKS pertama ya, 4 semester pertama ya Pak Noval ya? Ya, betul Bu. Jadi 4 semester pertama itu memang lebih padat dikarenakan seluruh daripada CPL yang ada di program studi sendiri itu sudah bisa dipenuhi terlebih dahulu, begitu ya. Baru nantinya mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar, begitu. Jadi mereka diikutkan dengan mata kuliah reguler dulu di 4 SKS. Kemudian mata kuliah selanjutnya itu mereka mengikuti kegiatan di yang selanjutnya gitu ya. Dan ini juga hampir sama dengan sebenarnya sama ya gitu ya dengan mata kuliah yang ada di reguler Bu Arnis. Jadi di skema reguler ini sebenarnya di awal-awal itu mereka mengejar SKS yang sudah cukup banyak dalam harapan saat studio akhir dan tugas akhir dan skripsi mereka nantinya bisa lebih fokus ya untuk menjalankan mata kuliah akhir tersebut ya, karena memang walaupun beban SKS-nya 6 SKS dan 3 SKS misalnya di seminar ya, itu memang bebannya lebih tinggi sebenarnya. Seperti itu Bu Arnis. Iya, pertama-tama saya sangat apresiasi ya keseluruhan proses penyusunan panduan kurikulum ini, karena saya rasa Pak Noval sudah melaksanakan sebuah program yang berat sih, saya bisa akui, karena saya pernah juga mengikuti program pengembangan kurikulum di fakultas saya, dan dari initial study, semacam komparatif study gitu ya, ke kurikulum-kurikulum yang sudah ada sebelumnya, kemudian sudah ada semacam juga studi banding, ada juga studi banding terhadap apa yang sudah dikembangkan MBKM di kampus lain, dan ada juga novelty dalam hal ini, yaitu mengangkat juga locality Aceh. Saya rasa itu hal yang kuat dari peta kurikulum yang Bapak Noval bikin ini gitu. Mungkin sih kalaupun ada suggestion ya, lebih ke bagaimana manajemen antar dosennya sih, karena seperti tadi Pak Noval sampaikan bisa jadi ada overlapping gitu loh. Yang jadi area dalam tanda kutip main ya, itu kan sama-sama juga gitu loh. Jangan sampai di tempat yang sama mahasiswa akan bolak-balik ke tempat yang sama untuk tugas yang berbeda gitu. Jadi alangkah baiknya jika dengan adanya kurikulum yang seperti ini itu saling terintegrasi semua dosennya. Jadi misalnya saya sharing sedikit ketika saya belajar kurikulum di Sampurna University saat itu. Jadi tiap kali awal semester itu semua dosen itu ibaratnya didudukkan lah ya. Setiap dosen itu diminta untuk memetakan tugas seperti apa yang akan diberikan kepada mahasiswa di tiap semesternya, di tiap mata kuliah dia, dan itu dipetakan secara besar. Kemudian nanti si program studi ini membagi yang namanya timingnya itu. Satu, biar nggak bentrok waktunya. Kedua, biar terpolakan. Jangan semua tugas berat sekaligus diberikan gitu ya di waktu yang bersamaan. Kali ini terkait dengan menghindari burnout-nya mahasiswa dan well-being-nya mereka juga, karena
mahasiswa yang hebat pun kalau udah overwhelming, kebanyakan tugas yang berat sekaligus, itu bisa sangat, apa ya, bisa sangat melelahkan dan, sangat membebani gitu ya, terutama di semester 3, 4 ini berat sekali, Pak. Betul betul Berat betul betul. sekali, iya. Heeh. Heeh, Iya jadi iya. mungkin hal itu sih yang Mhm lebih ke mhm. hal praktikalnya ya, kalau secara konsep ini saya rasa sudah baik, Iya. mungkin Mhm. nanti dari Bapak Ibu dari ISBI juga bisa kasih masukan ya secara lebih detailnya. Kalau dari saya pribadi secara konsepnya sudah baik, cuman dari segi prakteknya itu yang nanti perlu ada koordinasi yang menyeluruh sekali. Jadi, Oke. eee, Mhm. rapat dosen atau rapat semester bukan lagi cuman memberi, SK mengajar, tapi juga alangkah baiknya dosen-dosen kasih PR dulu nih, petakan jenis tugas apa yang akan Bapak Iya iya kasih, iya. jenis tes Mhm. apa yang akan Bapak Ibu kasih, UTS-nya seperti apa, UAS-nya seperti apa. Nah, itu nanti dipetakan agar tidak, agar tidak overlapping, agar tidak overwhelming begitu. Sementara dari saya itu dulu Pak Noval, Ya, well baik. done, Ya, selamat. terima kasih banyak Bu Arnis atas Baik, masukannya dan tadi ada juga pengalaman-pengalaman Bu Arnis ya, karena saya yang tadi sempat apa chat sedikit ya sama Bu Arnis sebelum kegiatan ini, ternyata memang ini kegiatan yang memang besar dan saya juga berat. ya baru menyadarinya ya saat menyusunnya gitu kan, ternyata ini memang apa namanya mengaitkan antara dosen-dosen dan juga saya juga menyadari bahwa memang banyak kekurangan di sini ya, karena memang ini kan kegiatan Latsar CPNS, jadi memang Mhm. yang bisa saya lakukan adalah di dalam kurun waktu 1,5 bulan Bu gitu ya. Jadi Wah, memang luar biasa. di dalam 1,5 bulan ini saya juga alhamdulillah dibantu dengan Pak Rektor, Pak Mirja, dan juga Pak Indra juga banyak memberikan masukan, Bu If dan Bu Ai ya dari MBKM ya gitu ya, sudah banyak juga memberikan masukan-masukan terkait dengan ini ya kegiatan-kegiatan yang bisa disusun untuk MBKM maupun juga bagaimana menyusun peta kurikulum secara keseluruhan. Tentunya ini mudah-mudahan ya nanti bisa bisa menjadi apa namanya bisa menjadi berlanjut lah kayak gitu ya, bisa Betul, disempurnakan kembali ke depannya dan juga nantinya juga bisa menjadi bahan diskusi juga terkait dengan semester 3 dan semester 4 yang agak overwhelming mungkin semester 3 Bu ya, karena ada ya, 22 SKS gitu ya, karena terlalu berat betul. mungkin. Jadi memang kemarin ada arahan juga eh, dari Bapak Rektor dan juga ada juga arahan dari Pak Wakil Rektor ya bahwa mungkin ada bisa disusun kebijakan ke depannya mungkin ya terkait dengan mata kuliah umum atau mata kuliah daripada ISBI Aceh ya, mata kuliah universitas, mata kuliah jurusan mungkin nanti bisa dikurangi bebannya ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang bisa mengambil MBKM ya. Jadi ketika mereka memang berminat untuk mengambil MBKM, mereka mungkin tidak perlu mengambil beberapa mata kuliah yang tidak diperlukan gitu ya, atau mungkin mata kuliah yang secara CPL program studinya kurang urgent gitu ya. Tentunya bukan mengorbankan mata kuliah nasional ya, karena mata kuliah nasional kan diwajibkan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Arnis atas masukannya dan saran-sarannya tadi. Mungkin ada Sama-sama. dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan atau ada ingin pertanyaan pada sesi ini. Silakan. Ya, baik Bu, dari Bu Dian silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa hidupin kamera karena ini juga lagi ada kegiatan di kampus A, ada kuliah Baik, juga tadi. baik, baik, nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa, Bu. saya mungkin hanya ingin memberikan beberapa masukan terkait tadi ada beberapa sebaran-sebaran program MBKM yang sudah coba Bapak integrasikan ke beberapa semester di program studi seni rupa murni. Pada dasarnya 9 program MBKM itu kita mengintegrasikannya ke per semester itu dilihat lagi mungkin dari kesiapan kita mungkin Pak. Artinya kita tidak harus melaksanakan ke-9-nya, maksudnya kita Betul, dilihat betul. dari potensi dan
juga jumlah mahasiswa kita. Kalau saya tidak salah, khususnya untuk di KKN tematik itu, KKN tematik ini ada syarat yang sudah disampaikan di buku pedoman MBKM dari pusat itu. Untuk KKN tematik ini, karena ini kan dia sifatnya flagship ya, artinya dia ada dana hibah yang diberikan untuk kampus pelaksana. Namun syaratnya itu kampus kita itu dari rentang waktu 3 tahun belakang itu kita jumlah mahasiswanya harus mencapai 500 mahasiswa. Nah, Gitu, Bu. kemudian syarat lainnya juga kampus kita harus akreditasinya itu di maksimalnya itu di B ya. Jadi maksudnya ada syarat akreditasi institusi dan juga ada syarat jumlah mahasiswa. Nah, tapi kalau mungkin Pak Naufal dan rekan-rekan di Prodi Seni Rupa Murni itu ingin melaksanakan kegiatan yang bentuknya itu lebih kepada mahasiswa yang beraktivitas di desa atau di kampung, mungkin ada pilihannya asistensi mengajar, atau satu lagi itu yang bisa digagas adalah proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini itu tidak ada syarat jumlah mahasiswa dan tidak ada syarat akreditasi. Cuma kita memang bersedia untuk terjun langsung ke kampung-kampung, ke desa-desa pelosok, dan di sana juga mahasiswa beserta dosen itu mewujudkan sebuah proyek yang artinya kita ada pengembangan untuk desa tersebut gitu. Apakah sifatnya desa UMKM atau desa wisata atau desa budaya. Nah, cuma kalau untuk KKN tematik selagi belum ada perubahan, mungkin yang maksudnya belum ada perubahan terbaru, itu memang kalau tidak salah saya di buku pedoman itu syaratnya jumlah mahasiswa dan juga akreditasi institusi gitu. Gitu mungkin Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak, jadi Bu. sebenarnya ke-9 program itu kita tidak harus mengelontorkan semua di dalam setahun. Cuma ada beberapa kegiatan yang mungkin kita bisa integrasikan itu ke dalam bentuk mata kuliah gitu Pak. Semoga sukses Pak, lancar terus. Baik. Terima kasih banyak Bu. Ini Kegiatan masukannya. aktualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Bu Ayi ya. Tentunya memang saya sangat terbantu nih karena Bu Dian Permatasari memang satu-satunya dosen lah ya yang sekarang yang menjadi koordinator lah di MBKM. Ini banyak memberikan masukan ya terkait dengan MBKM itu seperti apa, dan juga di dalam pelaksanaan latsar ini mungkin memang untuk saya ya ke-9 program itu mungkin untuk mempelajari satu persatu memang juga sangat terbatas. Jadi terima kasih banyak ini untuk masukannya. Mungkin nanti yang untuk KKN tematik bisa disesuaikan ya gitu ya dengan kegiatan ini. Ini kebetulan memang yang terpikir dengan saya Bu kan, karena kami memang MBK magang kewirausahaan sama Studio 7 ini kan memang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sedangkan KKN tematik ini saya tambahkan karena memang saya sempat berdiskusi dengan mahasiswa, ini bagus sekali nih kegiatan ini kalau misalnya jadi salah satu bagian dari MBKM kan. Jadi mereka sambil menyelam minum air ya, sambil mereka ada kegiatan di sana, mereka juga bisa mendulang SKS ya gitu di semester terakhir seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu lainnya terkait dengan masukan atau pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin dari saya nih Pak Noval. Baik Pak Mirza, silakan Pak. Saya coba hidupkan video, cuman lagi di perjalanan ini. Ya, menuju Jantung di jalan tol. Kalau memang nanti suaranya atau sinyalnya nggak bagus, mohon maaf saya terlambat tadi ada sidang S2 di Fakultas Teknik. Jadi tadi dari presentasi Saudara Noval dan juga dari masukan Ibu Arnis dan Bu Ayi ya, saya pikir ini suatu progres yang cukup bagus. Apalagi Saudara Noval kan dalam mengikuti pelatihan latsar, dan ini tentunya menjadi suatu konsep ataupun pionir ya bagi prodi-prodi yang ada di ISBAC. Jadi walaupun ini prodinya adalah S1 Seni Rupa Murni, apabila memang ini berhasil dan sukses, tentunya prodi-prodi lain itu 5 prodi lain yang ada di ISBAC bisa
mengakomodir ataupun mengikuti lah, melihat tidak mengcopy paste begitu ya, apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Noval nanti. Tentunya ini akan diputuskan pada sidang akhir aktualisasi nanti. Bapak Ibu sekalian, Saudara Noval dan Ibu Arnis dan Bu Ai tadi, tentunya dari 9 program tersebut, salah satunya kan yang MBKM keluar dari kampus. Memang ada persyaratannya. Dan inilah yang perlu juga Saudara Noval berdiskusi dengan para dosen lainnya, para dosen yang mengampu mata kuliah yang akan equivalency, ya. Misalnya ngambil studio di Denpasar atau magang di tempat lain. Dan ini ada beberapa SKS yang harus di waive di equivalency. Dan ini kita harus beritahukan kepada para dosen bahwa mereka para dosen tetap akan terlibat mata kuliah itu paling tidak menjadi seperti atau dosen yang mengasistensi program tersebut. Intinya para dosen tidak kehilangan jam mengajar, tidak kehilangan beban kinerja dosennya. Dan ini yang paling penting diberitahukan kepada dosen. Misalnya ada studio seni rupa yang ke-7 diambilnya ya, dan para pengampu studio akan kita libatkan itu juga kehilangan waduh bahan kinerja dosennya sebenarnya tidak adalah seperti yang sampaikan itu di fokus. Kalau zaman kita kuliah dulu kan namanya data Inggrisnya credit transfer. Dan sekarang sudah dinasionalkan melalui, pernah di kampus kami di ITS, di Syahkuala, itu mahasiswa diizinkan untuk mengikuti kredit transfer ke ITB dan ke prodi-prodi lainnya. Nah, yang akan menjadi kendala adalah dan perlu dipikirkan bersama di masing-masing prodi yang ada di ISB itu, tadi Bu Dian sudah sampaikan kalau ini memang program nasional, apakah pembiayaan misalnya ngambil studio 7 di Denpasar itu murni dari Kemendikbud misalnya, kalau ada mahasiswa yang mau mengambil ke sana secara luring. Nah, kalau menurut ISB ataupun pendanaan dari ISB, ini belum tentu ada dana bisa mengirimkan Sepertinya agak terputus-putus, Pak ya. mahasiswa ke sana selama 1 semester misalnya. Dan inilah yang salah satu menjadi kendala bagi perguruan-perguruan tinggi yang masih berstatus satuan kerja atau Ya mungkin Pak Mirza terputus ya ininya ya koneksinya tadi memang karena Pak Mirza sedang dalam perjalanan, mungkin nanti akan dilanjutkan ketika sudah bergabung kembali. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin sambil menunggu Pak Mirza bergabung kembali. Oh, sudah bergabung kembali ya Pak? di jalan tol, jadi suaranya hilang. It's okay Pak, nggak apa-apa. Iya, ini udah ada sinyal lagi. Oke. Jadi menurut saya seperti itu, ini suatu kegiatan yang sangat breakthrough. Tapi betul disampaikan oleh Bu Arnis tadi, jangan sampai mahasiswa juga overwhelm atau kelebihan beban. Ya.
Iya. Jadi sekali lagi dipikirkan tentang pendanaan pengiriman mahasiswa. Apakah bisa secara daring? Nah, menurut saya kalau sekarang ini, kalau kuliah isi Denpasar masih dengan daring, itu kan sama saja. Atmosfer akademiknya tidak kita dapat Maaf, mungkin terputus kembali, Pak ya. seperti seorang penerima beasiswa Harvard kuliah 2, dia tidak dapat atmosfer akademiknya di Harvard, tapi secara mohon maaf lagi ini sinyalnya hilang karena saya di jalan tol menuju Janto. Jadi sekali lagi kepada tim seni rupa dan desain bisa berdiskusi secara matang dengan Bu Ai bagaimana agar program kurikulum MBKM ini yang didesain dirancang oleh Saudara Nova bisa kita terapkan, dan tentunya kepada koordinator prodi lainnya bisa ikut mengadopsi cikal bakal peta kurikulum Merdeka Belajar yang didesain atau dirancang oleh Saudara Nova. Tentunya ini bukan hasil kerja dari Saudara Nova sendiri, karena nggak mungkin membuat kurikulum ini dilakukan oleh seorang dosen saja. Tentunya ini adalah kerja tim dan kerja dari seluruh prodi yang terlibat di penyusunan kurikulum. Jadi good going, good progress, Saudara Noval. Kita tunggulah nanti saya sebagai mentor produk akhirnya seperti apa sesuai dengan kesepakatan pada presentasi awal bersama coach. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Good luck, Saudara Noval. Ya, ini terima kasih sinyalnya banyak, hilang Pak. Muncul ini. Saya menuju Janto nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. No worries, Pak. Oke, lanjut. Oke, ya, terima kasih banyak Pak Mirza atas masukan-masukannya, dan memang saya memang menyadari ya bahwa memang ini merupakan pekerjaan bersama, dan alhamdulillah juga tadi ya sudah ada mungkin arahan dari Pak Mirza juga untuk bisa nantinya kita diskusikan bersama-sama, dan juga kedepannya mungkin bisa dibuatlah di prodi-prodi yang lain, sehingga tidak hanya prodi seni rupa murni, mungkin juga bisa belajar satu sama lain ya antara prodi gitu ya, bagaimana peta kurikulum yang cukup bisa lebih secara bebannya tidak terlalu berat ya bagi mahasiswa. Kemudian juga selanjutnya juga bisa kita pikirkan ya bagaimana tadi terkait dengan skema pendanaan gitu ya, kemudian apakah bisa kita lakukan dengan metode daring ya, atau bagaimana jika nantinya mereka harus mengikuti lewat metode luring, dan bagaimana skema pendanaannya seperti itu ya. Jadi terima kasih Pak Mirza Irwansyah atas masukan-masukan yang cukup banyak. Tentunya mudah-mudahan bisa di sisa waktu ini saya bisa nantinya menyusun laporan aktualisasi dan juga menyempurnakan buku panduan peta kurikulum ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11:05. Karena memang tadi kegiatannya sampai pukul 11:15 saja. Di sini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada pendapat-pendapat dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum sempat tersampaikan, semuanya karena memang waktu yang memang cukup singkat, dan juga memang dari kegiatan kami di Latsar CPNS ini juga memang cukup singkat, hanya 1,5 bulan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan pembuatan peta kurikulum ini nantinya bisa diilhami di prodi-prodi lain, dan juga bisa berlanjut ya untuk di prodi seni rupa murni dan di program MBKM di ISBI Aceh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih ada di ruangan ini, saya mohon untuk mengisi daftar hadir di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan, sudah saya share kembali. Mungkin ada yang belum mengisi sebelumnya ya.
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Naufal, Bu, maaf,